agama, pendidikan, dan kebudayaan. Langsung setelah ada itu hubungan ketat antara Aceh Jakarta. Bagaimana pelaksanaannya? Sehingga Bapak Ibu sekalian hebat orang Aceh, saya pun hebat. Dalam keadaan seperti itu, dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun lebih sedikit, telah siap beliau buat draft syariat Islam itu. Diberi nama dengan unsur syariat Islam. Dikelola oleh Biro 9 yang barangkali hari ini diberi nama dengan Dinas Syariat Islam. Hebatnya karena dimana pun bisa semua. Ada peninggalan-peninggalannya cuma di perusahaan Aceh. Cuma disyaratkan pada waktu itu sedikit, hai Aceh, kamu susunlah syariat Islam, usul syariat Islam dengan sempurnanya, kemudian bawa ke sini ke Jakarta untuk ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, setelah siap konsep serentak orang Aceh ini urusannya ke sana. Kerana dananya tak ada. Di antara lain Tengku Haji Sufyan Hamzah almarhum. Di antara lain Tengku Haji Ahmad Abdullah Lafiq dan beberapa orang lainnya. Supaya itulah berusaha untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri. Janji lebih sebulan rombongan ini menunggu Jakarta. Akhirnya tak ada jalan lain, tempuh jalan pintas. Ada informasi, ada seseorang menteri buat pesta perkawinan anaknya. Yang menteri lain pasti diundang. Yang penting kita Menteri Dalam Negeri. Jadi rombongan ini cari-cari undangan sudah bisa masuk. Jadi masuklah ke dalam pesta tersebut. Bertemu dengan Menteri Dalam Negeri. Pada waktu itu almarhum Amin Mahmud. Rombongan ini bicara. Apa kata beliau? Bapak-bapak Ibu sekalian, inilah Aceh. Macam-macam. Kita sudah berikan keistimewaan dan tidak masih minta syariat Islam lagi. Pulang ke sana, ngatur masyarakat di sana. Dia tak boleh pilih bapak sudah boleh baca ikat. Dengan sangat kecewa. Sejumlah putusan Aceh itu pulang kembali ke Aceh dengan tidak bisa buat apa-apa lagi setelah itu. Tentang pelaksanaan tentang keistimewaan Aceh tinggallah dalam lagi. Belum ada memang studi Indonesia merupakan universitas degree pertama di luar Jawa, ya itu. Tapi masalah yang tidak bisa ngomong. Paling yang berani ngomong seperti almarhum Ibrahim Hasan. Apa katanya? Walaupun ada aturan kita buat aturan. Anak SD tidak boleh ambil ijazah sebelum bisa baca Al-Quran. Ya, jelas kita. Jadi orang Aceh betul-betul putus asa. Ya bagaimana tidak? Kita berbangga dengan syariat Islam sejak nenek moyang. Sejak masa Ali Mubayyah mengumumkan, memproklamasikan kerajaan Aceh Darussalam ini, dasarnya adalah Al-Quran hadis, akidahnya, etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab kesehariannya adalah mazhab Syafi'i. Sejak itu, sehingga orang menyatakan Aceh ada kena syariat ada. Nah dengan ada, ya Allah, aku memilih Allah sudah beri patah hati orang Aceh pada waktu itu. Dan tidak berani lagi usul apa-apa dalam itu. Alhamdulillah, bulan 10 1999, B.J. Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Istimewa Aceh sudah istimewa Aceh. Tertulis dalam kop surat, tersimpan dalam laci-laci keramat. Tapi pelaksanaannya sekedar lebih formal tidak ada. Untunglah ini bulan 10 bulan 9 ini
penyelenggaraan keistimewaan daerah Ismail. Nah, keistimewaan bidang agama didefinisi dengan melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam itu pun didefinisikan dengan arahan bimbingan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Salah seorang rumusnya adalah pada hari basah. Alhamdulillah belum masih berjauh umur dan sehat hadir di rumah kita hari ini. Tentang pendidikan di Aceh boleh berbeza, tapi tidak boleh bertentangan dengan pendidikan di Surat. Saya boleh gambar. Ada boleh dikembangkan selama tidak bertentangan dengan Islam. Nah, ini sudah semangat lagi kita. Barulah pada tahun kesekian itu disusullah ada lain sejak pelaksanaan Islam ini, dinas Islam ini, sehingga pada satu hari subuh riti di Sukarno ya, kira-kira jam 9 riti hujan, gerak masa mulai dari stadion mulai dari Jalan Padang menuju ke Mesir Raya. Kita berpikir di jalan dan mengucapkan ucapan Ja'al Haqq wal Haqal Batil pada waktu dipimpin oleh Gubernur Melati. Sampai ke Mesir Raya kita lagi umumlah sejumlah aturan-aturan yang antara lain terkaitlah dengan dinas syariat Islam ini yang pada hari ini kita peringati usianya yang ke-17 tahun.